Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin sahabat MUI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perkara yang penting dan sering kali dilupakan oleh orang dalam menghadapi bulan suci Ramadan adalah perkara harta yang kita bawa. Karena salah satu bekal yang harus kita siapkan ketika kita berada di bulan suci Ramadan, selain kita memiliki bekal ilman, bekal fisik, bekal ruh, kemudian bekal ilmu, kita juga harus memiliki bekal harta, ya, dadul maliyah. Nah, umumnya saudara-saudara kita lebih fokus kepada bagaimana mempersiapkan diri kita untuk memperbaiki kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan, ya. Namun banyak di antara kita yang abai terkait dengan harta yang mereka siapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Padahal keberadaan harta itu sangat penting. Karena bicara harta di sini bukan hanya sekedar bicara harta itu secara kuantitas saja, tapi kita juga harus bicara tentang kualitas daripada harta yang kita bawa sebagai bekal kita dalam mengisi bulan suci Ramadan. Memang betul, di dalam menghadapi bulan suci Ramadan kita perlu memikirkan seberapa banyak uang yang kita harus siapkan, misalnya untuk persiapan kita buka puasa, untuk persiapkan kita sahur, untuk persiapkan kita sedekah, dan juga untuk persiapkan kita yang lain-lainnya, memberikan takzir dan sebagainya, ya. Namun itu saja tidak cukup, karena kita juga harus memperhatikan tentang kualitas daripada harta yang kita bawa. Apakah harta itu statusnya halal atau harta itu statusnya haram? Kalau seandainya kita membawa harta itu berasal dari harta yang haram, maka otomatis, ya, apa yang kita kerjakan, seluruh amal ibadah yang kita kerjakan itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia, ya. Kita ambil contoh misalkan apa? Kita berusaha untuk sedekah yang sebanyak-banyaknya ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Namun yang terjadi kalau sedekah yang kita berikan kepada fakir miskin itu, ya, saudara kita yatim dan sebagainya, itu dari harta yang haram, maka percuma saja, tidak akan ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaqbalu shadaqatun min hulul, tidak akan diterima sedekah seorang hamba yang berasal dari harta haram. Nah, kalau sedekah saja tidak terima, kemudian di dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah Muhammad SAW juga menjelaskan kepada kita terkait dengan doa seorang hamba. Doa seorang hamba menjadi tertolak gara-gara harta haram. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang, baginda Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda, "Tsumma dzakara ar-rajul yutilu safar, as'asa aghbar, yamuddu yadayhi las-sama, ya Rab, ya Rab, wa mat'amu haram, wa masrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa guziya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik." Dalam hadis tersebut Rasul menjelaskan ada seorang laki-laki dengan melakukan satu safar yang panjang, safar yang cukup jauh, dengan kondisi rambut yang kusut, badan berdebu. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke langit dan sambil menyebut nama Allah berulang-ulang, ya Rabb, ya Rabb. Kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh laki-laki ini adalah suatu perkara yang membuat doa seorang hamba pasti diijabah. Ya, misalkan kondisi safar, ya, safar dengan tujuan yang baik itu menyebabkan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain, ada 3 doa yang pasti dijabah. Nah, salah satunya adalah doa orang yang safar, da'watul musafir,
Jadi doa orang yang safar itu menyebabkan doa seorang hamba pasti terima. Begitu pula kondisi laki-laki tersebut yang mengangkat kedua tangannya ke langit. Itu pun merupakan salah satu cara bagaimana supaya doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan menyebutkan nama Allah berulang-ulang, ya Rabb, ya Rabb, ya. Itu pun sama. Perkara yang membuat doa seorang hamba pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kata Rasulullah, sayangnya apa? Wa ma ta'amuhu haram. Makanannya ada sesuatu yang haram. Wa masrabuhu haram. Minumannya ada sesuatu yang haram. Wa malbasuhu haram. Pakaiannya ada sesuatu yang haram. Wa guziya bil haram, dan dia makan ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa anna yustadzabu lidzalik? Apakah doa yang demikian ini pasti diijabah? Ini merupakan satu bentuk pertanyaan yang merupakan sindiran, bahwasannya doa orang tersebut tidak akan diijabah. Sama seperti halnya ketika kita misalnya ditanya, ada seorang anak di sekolah yang nggak pernah masuk sekolah, tapi tiba-tiba dia mengikuti ujian. Apakah anak ini akan lulus dalam ujian? Pasti jawabannya adalah tidak. Kan dia nggak pernah masuk sekolah dan dia nggak pernah belajar. Tiba-tiba mengikuti ujian, tidak akan lulus dalam ujiannya tersebut. Nah, begitu pula pertanyaan soal apakah doanya dijabah, itu mengandung makna bahwa doanya pasti dijabah. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kalau doa saja sudah tidak diijabah gara-gara harta haram, lantas bagaimana dengan ibadah kita yang lain misalnya? Contoh ibadah salat yang sama-sama kita ketahui bahwasannya salat itu merupakan bagian-bagian di dalam salat itu adalah doa, kumpulan daripada doa. Jadi kalau kita banyak mengumpulkan harta haram, sudah pasti salat yang kita kerjakan itu potensi tidak diterimanya oleh Allah sangat besar. Makanya dikatakan la yaqbalu salatu mri'in fi jawfi haram. Tidak akan diterima salat seorang hamba ketika di dalam perutnya itu terdapat harta haram. Jadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kalau sudah doa tidak dijabah, sedekah kita tidak diterima, kemudian salat kita juga tidak diterima, begitu pula amalan-amalan yang lain. Contohnya kita pergi haji atau umroh di bulan Ramadan misalnya, udah kita bayar mahal-mahal itu, tiket ongkos pulang pergi, kita bayar ke travel pergi umroh selama bulan suci Ramadan. Tapi kalau kita bawa bekal kita itu merupakan harta yang haram, maka menjadi sia-sia. Amal ibadah umroh kita itu pasti akan tertolak, pasti akan tertolak. Seorang yang pergi haji ataupun umroh dengan harta haram, ketika dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku datang untuk memenuhi panggilanmu ya Allah, maka saat itu malaikat langsung menjawab, la labbaik wala sa'daik. Tidak, kata malaikat, kamu tidak datang untuk memenuhi panggilan Allah. Kamu tidak akan mendapatkan kebahagiaan dari ibadah yang kamu lakukan tersebut. Jadi tujuan dari ibadah yang kita lakukan itu adalah kita untuk mendapatkan kebahagiaan hakikatnya, terutama bukan hanya kebahagiaan ketika kita berada di dunia, tapi juga kebahagiaan ketika kita berada di akhirat. Itu hakikat atau tujuan daripada kita beribadah. Maka orang yang pergi umroh dengan ongkos yang dibayar dari harta haram, ataupun dia bawa bekal menuju Masjidil Haram dengan harta-harta yang haram, maka semuanya itu akan menjadi ibadah yang sia-sia. Tidak akan ada kebahagiaan, tidak akan diterima. Kenapa? Fa inna malaka haram. Bekal yang kamu bawa juga dari bekal yang haram. Harta yang kamu bawa harta yang haram, bekal yang kamu bawa bekal yang haram, maka umrohmu akan tertolak. Nah, hadirin kaum muslimin, para sahabat MUI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati dalam hidup ini,
Ya, karena bicara masalah harta ini itu bukan hanya bicara pertanggungjawabannya kemana kita belanjakan harta yang kita miliki, ya, tapi kita juga harus memperhatikan dari mana sumber harta yang kita miliki, ya, karena dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Nanti di hari kiamat, ya, ketika kita di padang mahsyar dibangkitkan itu, ya, kita tidak akan bisa kita tidak akan bergerak kedua kaki kita itu sebelum kita ditanya akan 4 perkara. Ya, perkara yang pertama, wa an umrihi fi ma'afna, tentang umur kita ditanya, dihabiskan untuk ngapain aja. Yang kedua, wa an ilmihi, tentang ilmu kita. Ilmu yang kita miliki itu, wa an ilmihi fi ma fa'ala, udah kita lakukan untuk apa saja. Wa an jismihi, tentang jasad atau fisik kita, ya, itu kita manfaatkan untuk apa saja. Tangan kita pakai untuk apa, kaki kita bawa lebih sering kemana, ya, apakah sering ke mall atau sering ke majelis taklim atau sering ke masjid, itu akan diminta pertanggungjawaban. Dan yang terakhir adalah wa an malihi, tentang harta kita, ditanya min aina tasabahu wa fi ma anfaqahu, dari mana harta kita berasal dan kemana kita belanjakan. Nih, ini artinya apa? Perkara harta adalah perkara yang sangat-sangat berat, sehingga pertanggungjawabannya ini tidak seperti 3 perkara yang lain yang hanya ditanya dari satu sisi saja, tapi untuk perkara harta ditanya 2 sisi, ya, dari mana, min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu, dan kemana kita belanjakan. Nah, para pemirsa sahabat TV MUI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran yang sangat penting bagi kita agar kita senantiasa berhati-hati di dalam mengumpulkan harta, karena ternyata harta yang kita miliki ini sangat berpengaruh terhadap status harta kita yang kita miliki, sangat berpengaruh terhadap diterima atau tidaknya amal ibadah yang kita lakukan. Bahkan kalau kita merujuk kepada Al-Quran, surat Al-Mu'minun ayat yang ke-51, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para rasul, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'amalu sholihan inni bima ta'amaluna alim. Wahai para rasul, kulu minat tayyibat, Allah perintahkan kepada para rasul, tentunya perintah juga kepada kita, makanlah dari yang baik-baik dan yang halal, wa amalu sholihan, dan kerjakanlah amal soleh. Inni bima ta'amaluna alim, sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Ini perintah Allah kepada para rasul yang mengandung salah satu maknanya adalah kita harus, ya, memperhatikan makanan yang kita makan, ya, karena makanan yang kita makan dari status yang haram itu akan mempengaruhi amal ibadah yang kita lakukan, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari perkara harta haram, sehingga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.